Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat berbuka puasa bersama awak media, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung peran jurnalis dalam menyatukan masyarakat dan pemerintah. Wapres Ma'ruf Amin ingin mengakhiri tugas dengan husnul khotimah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara untuk melakukan serangkaian kegiatan, salah satunya menghadiri pengukuhan KDEKS Sulawesi Utara. Inilah kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pemungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 1 April 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahim dan buka puasa bersama wartawan yang aktif meliput agenda Wapres. Acara berlangsung di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sebelum berbuka, Wapres menyampaikan wejangan singkat di depan wartawan. Wapres bersyukur bisa berkesempatan mempererat tali persaudaraan dengan insan media di Ramadan ini. Wapres menuturkan jurnalis memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat dengan pemerintah, seperti kontribusi dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta sebaliknya, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Bagi saya, ini wartawan ini merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat yang menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah dan juga tentu aspirasi dari masyarakat, sehingga pemerintah banyak memperoleh informasi lewat wartawan. Jadi wartawan itu juga pilar demokrasi yang sangat penting perannya, dan untuk saya merasa banyak terbantu di dalam melaksanakan tugas-tugas saya oleh para wartawan, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus juga sampai dengan Wakil Presiden yang akan datang. Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin juga menyampaikan harapannya jelang berakhirnya masa jabatan dirinya sebagai Wapres bersama Presiden Jokowi. Ma'ruf berharap dirinya bersama Presiden Jokowi dapat menjalani transisi pemerintahan Oktober nanti dengan lancar. Ia ingin jabatan yang diembannya berakhir dengan husnul khotimah. Wapres Ma'ruf juga meminta dukungan media sebagai pilar demokrasi untuk terus membantu menjaga kondusivitas situasi pasca pemilu 2024. Menurut Wapres, situasi pasca pemilu 2024 relatif lebih sejuk jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu yang diwarnai banyak demonstrasi, khususnya saat pelaksanaan sidang sengketa pemilu di MK. Wapres mengingatkan, salah satu yang terpenting dari pemilu adalah pelaksanaannya yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak. Dan tentu saja saya berharap bahwa walaupun tinggal berapa bulan, saya berharap bahwa tugas saya pemerintahan bersama dengan Bapak Presiden ini bisa melalui para wartawan, melalui media, itu akan bisa diselesaikan ya target-target yang ingin kita capai itu. Terutama sekali dalam menjaga keadaan yang kondusif ya pada saat-saat pasca pemilu ini. Bagaimana situasi pasca pemilu ini bisa dijaga, dirawat dengan baik, bahwa adanya dinamika seperti sidang MK yang sekarang sedang berjalan, ini kita harapkan berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi, tetapi tidak menimbulkan keterbelahan masyarakat. Dilihat dari keadaannya, saya kira kondisi ini memang tidak seperti waktu pemilu yang lalu. Ya, sidang MK itu diwarnai dengan demonstrasi yang syarat ya dan mengkhawatirkan. Tapi sekarang ini saya melihat panas di dalam persidangan, tapi tidak terjadi gejolak di luar persidangan. Itu satu hal yang menurut saya ada pemahaman yang lebih baik. Jadi membiarkan persoalan diselesaikan lewat aturan dan lewat konstitusi sesuai dengan aturan yang ada.
Selasa, 2 April 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara penyampaian laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2023. Acara bertema merajut Nusantara untuk menjaga integritas hakim. Wapres Ma'ruf Amin membuka pidato dengan mengutip Sokrates, ada 4 hal yang mesti dimiliki hakim, yaitu mendengarkan dengan santun, menjawab dengan bijak, mempertimbangkan dengan sadar, dan memutuskan tanpa memihak, katanya. Wapres juga menuturkan, prinsip moral mendasar dalam diri seorang hakim juga difirmankan dalam kitab suci. Ma'ruf mengatakan, wajar bila hakim dituntut kemuliaannya karena jaminan tegaknya keadilan berada pada genggaman hakim. Integritas hakim, kata Ma'ruf, adalah penjaga keadilan yang akan melahirkan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Integritas hakim adalah penjaga kokohnya rajutan Nusantara. Komisi Yudisial lahir dari gerakan reformasi, menjadi tumpuan masyarakat dalam mengawal independensi, integritas, dan sekaligus kehormatan hakim sebagai penegak keadilan. Komisi Yudisial telah membangun tradisi transparansi kepada masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjamin keterbukaan atas berbagai masukan demi tercapainya kemajuan. Keterbukaan, partisipasi, adaptasi, dan sinergi antar lembaga negara dan elemen bangsa lainnya menjadi prasyarat keberhasilan bangsa kita dalam menghadapi aneka persoalan dan tantangan di masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Saya memahami tugas menjaga marwah lembaga peradilan di era partisipasi masyarakat yang kian tinggi bukanlah perkara mudah. Saya menerima laporan data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial tahun 2023 sebanyak lebih dari 3.500 laporan. Jumlah tersebut merefleksikan besarnya harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks integritas hakim. Dari laporan yang saya terima, indeks integritas hakim konsisten meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2021 nilai indeks 7,41 dan di tahun 2023 nilainya 7,99. Saya sampaikan apresiasi kepada para hakim di Indonesia dan juga Komisi Yudisial. Saya minta pertahankan apa yang sudah baik dan tingkatkan yang belum baik, khususnya dalam memenuhi hak-hak dan rasa keadilan masyarakat serta mewujudkan independensi sistem peradilan. Wapres juga menegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, kata Ma'ruf Amin, memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien. Meski demikian, dilanjutkan Ma'ruf, kewenangan Komisi Yudisial tidak bersifat otoritatif karena melibatkan otoritas lembaga pengawas internal peradilan, yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, menurutnya, kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung menjadi penting. Dikatakan Ma'ruf Amin, dalam konteks kolaborasi ini, Komisi Yudisial juga mesti memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi dan lembaga kemasyarakatan, guna mengaktifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat. Selasa, 2 April 2024. Wakil Presiden menghadiri acara Banten Halal Festival Ramadan 2024 di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Acara bertema penguatan ekosistem ekonomi halal Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dalam sambutannya, Wapres mengaku bangga melihat antusiasme KDEKS dan masyarakat Banten yang tinggi terhadap ekonomi syariah. Kata Ma'ruf, dari Banten untuk dunia menjadi penegasan bahwa Banten mampu, Banten berani berkiprah lebih besar dalam perdagangan produk halal global. Menurutnya, dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, peran Indonesia telah mendapat berbagai pengakuan. Salah satunya, kata Ma'ruf, Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebab tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan paling bawah. Oleh sebab itu kita mempunyai tugas besar untuk melanjutkan pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, utamanya melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ke depan, berkelanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kontributif secara nasional mesti terus didorong. Di antaranya dengan lebih membumikan bauran kebijakan dan program di tingkat wilayah hingga literasi dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Wapres juga menekankan bahwa Banten sangat strategis di sektor perdagangan dan menjadi salah satu pintu ekspor Indonesia. Posisi ini harus dioptimalkan demi meningkatkan ekspor produk halal Banten. Dorong dan intensifkan pendampingan pelaku usaha untuk mampu masuk ke pasar global. Selain itu, dilanjutkan Ma'ruf, kerjasama dengan pelaku usaha dari berbagai negara, baik di kawasan ASEAN, Timur Tengah, maupun kawasan lainnya perlu terus didorong guna meningkatkan peran Provinsi Banten dalam pasar produk halal global. Rabu 3 April 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, salah satunya menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menempuh perjalanan 3 jam 30 menit. Wakil Presiden beserta ibu dan rombongan terbatas tiba di Bandara Udara Internasional Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara, disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Malam harinya Rabu 3 April 2024, pada malam ke-24 Ramadan 1445 Hijriah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan ibadah salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Agung Awal Fatul Mubin di Jalan Hasanuddin Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sebelum melaksanakan salat tarawih, Wapres sempat menyampaikan tausiah mengenai pentingnya umat Islam dalam bermuamalah seperti kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Dan mengawali tausiah, Wapres menyampaikan rasa sukacitanya atas pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Utara yang akan dikukuhkan kepengurusannya. Menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat penting dilakukan sebagai upaya mengajak umat Islam untuk bermuamalah sesuai dengan syariah. Karena di bulan suci Ramadan yang mubarak ini dan di akhir Ramadan, saya bisa bersilaturahim dan bersama-sama bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih bersama di masjid ini. Kunjungan saya ke Manado ini antara lain adalah dalam rangka mengukuhkan kepengurusan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Alhamdulillah bahwa Manado pun juga yang itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa ekonomi syariah ini perlu kita kembangkan supaya umat Islam di dalam berekonomi, bermuamalah itu sesuai dengan syariah. Pertama, karena memang kita umat Islam harus menjalankan syariah itu bukan hanya akidahnya, bukan hanya ibadahnya, tapi juga muamalahnya. Muamalah itu artinya ekonominya sesuai, yang tidak ada ribanya, tidak ada ghararnya, tidak ada yang dilarang-larang oleh agama itu. Kamis 4 April 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Four Point, Manado, Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan dirinya menyaksikan bagaimana Sulawesi Utara menerapkan semua itu secara nyata. Dengan kemajemukan yang cukup tinggi, provinsi ini justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan. Semboyan torang semua basudara betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Semangat ini juga sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan, kesejahteraan dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan, nilai-nilai kebaikan dan maslahat yang dapat diterima semua umat manusia yang tak terbatas hanya bagi umat Islam saja. KDEKS Provinsi Sulawesi Utara yang baru saja dikukuhkan memegang peran kunci untuk mengkoordinasikan,
dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan. Saya harapkan pertama, sektor industri produk halal. Dorong pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor prioritas pembangunan daerah, yakni pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kembangkan hilirisasi semua industri potensi Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal. Di samping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan Pantai Barat. Yang kedua, sektor jasa keuangan syariah. Kembangkan sektor ini agar mampu menyangga perkembangan sektor bisnis dan usaha syariah. Perluas akses pembiayaan UMKM, termasuk unit bisnis pesantren. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan yang baik bagi Indonesia dan kelanjutan pemerintah ke depan. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang penting di negara ini mempunyai otoritas yang mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak manapun. Saya pernah katakan bahwa menteri-menteri yang diminta itu mereka akan hadir, insya Allah akan memberikan penjelasan sesuai dengan yang tentu mereka kerjakan. Dan itu penting saya kira buat Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh gambaran secara utuh sepertinya apa yang mereka perlukan, baik dalam masalah bansos atau masalah-masalah yang lainnya. Saya kira menjadi lebih terang. Nah, harapan saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya. Mahkamah Konstitusi ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen. Tentu pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah, harapannya tentu kalau saya putusannya seperti apa yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira itu saja. Ya itu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini. Apapun. Pendengar, Presiden Jokowi melantik Marskal Madya TNI Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau yang baru. Sosok menggantikan Marskal TNI Fajar Prasetyo yang akan memasuki usia masa pensiun 9 April mendatang. Terkait dengan hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap mantan ajudan Jokowi ini lebih paham apa yang harus dilakukannya dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Wapres, Muhammad Tony Harjono memiliki rekam jejak penugasan lintas bidang yang tidak hanya mengampu jabatan di lingkungan kemiliteran tetapi juga pernah menjadi sekretaris militer presiden. Tony ya kita harapkan beliau akan menjadi kepala staf yang sangat memahami persoalan karena selain beliau juga sudah bertugas di lingkungan Angkatan Udara, beliau juga pernah menjadi sekretaris militer presiden, sehingga beliau juga tentu lebih tahu persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak saja teknis secara keangkatan udaraan, tapi juga masalah-masalah ngerti politik, ngerti permasalahan situasi, sehingga diharapkan ketika menjadi kepala staf Angkatan Udara itu lebih paham apa yang harus dilakukannya dalam rangka mengawal negara Republik Indonesia ini. Saya kira itu harapan saya ya. Penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah saat ini masih dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sejauh ini Kejaksaan telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Timah yang berpotensi merugikan negara hingga sebesar 271 triliun rupiah. Melihat kasus ini, Wapres ikut prihatin dan Wapres juga mengimbau agar perusahaan tambang lain yang berpotensi melakukan kecurangan serupa dapat lebih diawasi, dan Wapres juga menegaskan jika memang ada perusahaan lain terlibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara, maka harus diproses hukum. Mengenai masalah Timah, saya kira ini memang kita prihatin ya. Jadi patut kita sesalkan itu bisa terjadi. Karena itu saya minta terus diusut ya dan
kembalikan supaya uang-uang yang sudah diambili secara tidak sah itu dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, dan daerah tambang-tambang lain yang juga berpotensi terjadinya itu juga supaya dilakukan pengawasan, penelitian, ya supaya kalau memang ada yang terjadi itu supaya juga diproses secara hukum, dan yang belum supaya dijaga jangan sampai apa yang terjadi di timah itu juga mengalir atau juga ikut terkena pada tambang-tambang yang lain. Saya kira itu. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragil Lestari dan Rama Pamungkas, Tim Liputan Istana Wakil Presiden melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.